Record of Ragnarok chapter 87. Chapter dibuka dengan penonton dari pihak dewa berkomentar kalau Okita bertarungnya dekat sekali dan terlihat menakutkan. Sementara dari Sensei Gumi mengatakan kalau Okita akan mengeluarkan seluruh kemampuannya dan ada yang semangat sekali melihat Okita Shoji bertarung dalam keadaan prima. Lalu penonton manusia lainnya berkomentar tidak yakin dengan pertarungnya karena terlihat anak kecil. Lalu Kondo dalam hatinya menyemangati Okita dan menunjukkan bahwa dia adalah pendekar pedang yang menakutkan di akhir zaman Edo. Serangan dibuka oleh Okita. Sementara itu Ares berkomentar kalau Okita Shoji terlalu meremehkan seorang dewa, ini akan berakhir sekejap. Di saat Okita Shoji menyerang tiba-tiba dia menghilang dari hadapan Susanoo. Susanoo terkejut, kemudian Susanoo menyadari ternyata Okita Shoji berada di sampingnya yang akan menebasnya. Karena Susanoo cepat menyadarinya pergerakan dari Okita, Susanoo berhasil menghindar serangan pertama dari Okita Shoji. Lalu, Okita melakukan serangan keduanya tapi masih oleh Susanoo menahannya. Bahkan tampak wajah dari Susanoo terlihat bersenang-senang. Susanoo berkomentar pergerakan Okita sangat cepat, sampai dia sendiri hampir tidak bisa mengikutinya. Kali ini, giliran Susanoo menyerang. Tapi dengan lincah, Okita menghindar, bahkan Susanoo menyerang dengan menendangnya. Namun Okita melompat dan menginjak kaki Susanoo. Di saat itulah pergerakan Susanoo mulai menyempit. Kesempatan ini, Okita Shoji menyerang Susanoo lagi. Akan tetapi Susanoo mesti berhasil menahannya. Susanoo berkomentar, jangan-jangan kau menguasai teknik Tennen Ryushiryu terkuat dalam pertarungan. Susanoo langsung menghempaskan pedangnya dan Okita Shoji melompat ke belakang hingga dia berdiri di atas genteng. Okita mengatakan, ini sangat menyenangkan. Lalu Okita berlarian dan melompat ke satu rumah ke rumah lainnya mencari celah untuk menyerang. Di saat dia menemukannya, dia dengan cepat menyerang Susanoo. Namun, Susanoo masih membaca serangannya. Di saat Susanoo menyerang balik, tiba-tiba Okita berlarian memutari Susanoo. Kemudian, langsung menebas Susanoo tapi sekali lagi Susanoo menghindar tebasannya. Aris berkomentar pergerakan yang sangat cepat dari Okita Shoji. Hermes mengatakan ini bukan hanya kecepatan, teknik sudah seperti kilatan. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah musuh menjadi dua. Naluri membunuh yang mengerikan itulah anak iblis Okita Shoji. Naruto mengatakan mata yang merah dimanifestasikan oleh Okita Shoji saat dia mencapai keadaan maksimalnya. Dijuluki sebagai Onigo atau disebut anak iblis, mata yang merah membara itu adalah bukti pembakaran cepat dalam hidupnya. Berkat jantung yang mengirimkan volume darah 3 kali lipat dari jumlah normalnya, semua sel otot tubuhnya terbangun. Kemampuan itu digunakan secara maksimal untuk melatih tubuhnya, sehingga kemampuan fisiknya jauh melebihi manusia biasa. Okita Shoji melakukan tebasan yang kuat tapi Susanoo masih menghindarinya, namun para Sensei Gumi mengatakan, itu dia. Yang artinya serangan kuatnya dari Okita akan keluar. Setelah Okita Shoji melakukan tebasan, Okita Shoji melakukan serangan menusuk ke depan yang sangat kuat. Susanoo menahannya saja dari serangan itu menggunakan senjatanya. Tapi bedanya kali ini, wajah Susanoo yang sebelumnya hanya tersenyum berubah menjadi lebih serius. Dan tusukan tersebut seakan-akan meledak di depan wajah Susanoo. Nama serangan ini adalah Sensatsu Yozendatsu. Dan kali ini kita lihat senjata yang selama ini Susanoo bungkus hancur. Akan tetapi, serangan Okita tadi masih bisa ditahan oleh Susanoo, meskipun bungkus dari senjata miliknya hancur. Para Sensei Gumi berkomentar tidak menyangka Susanoo bisa menahan serangan kuat tadi. Susanoo berkomentar, jadi ini kecepatan dewa dari teknik Sansasi Zozendatsu, teknik yang benar-benar gila. Sementara itu Ares mengatakan kalau dia mendengar sesuatu dan dia pikir senjata sucinya dari Susanoo telah rusak. Tapi Ares menjelaskan kalau yang rusak itu adalah sarung pedangnya. Dan kita lihat pedang selama ini Susanoo bungkus atau disarungkan telah terlihat. Salah satu harta suci surgawi tertinggi, Ame no Murakumo no Tsurigi, pedang surgawi pengumpul awan. Lalu salah satu penonton manusia berkomentar tidak mungkin, tidak peduli bagaimana kau melihatnya itu hanyalah katana biasa. Pedang itu benar-benar berbeda dengan Ame no Murakumo yang ada di buku sekolah. Bukankah penampakannya juga dijelaskan dalam sejarah Jepang? Kemudian, kita melihat sosok yang menciptakan pedang tersebut. Bahkan dia sendiri terkesan melihat pedang itu, lalu kita juga melihat dari pandai besi dari pihak dewa. Dia merasa terkesan juga melihat pedang tersebut. Dia juga menjelaskan persatuan pandai besi
yang dikumpulkan dari masing-masing dewa dan manusia, menuangkan keterampilan terbaiknya ke dalam pedang itu. Itulah sebabnya pedang itu adalah pedang pamungkas. Penyiar mengatakan kalau dapat informasi bahwa pedang itu hasil dari kolaborasi antara dewa dan manusia. Susanoo berkata, sayang sekali aku tidak bisa memberikan perkenalan yang jauh lebih hebat dari itu. Okita Shoji memuji pedang itu sangat bagus. Dan Susanoo mengatakan dia menamakan pedang itu adalah pedang pembunuh iblis surgawi. Susanoo berkata, aku tidak menyangka akan tiba hari ini untuk menggunakannya. Satu-satunya pedang yang cocok untuk pertarungan ini untuk membunuh anak iblis. Sementara di tribun pihak manusia, Sasaki Good berkomentar, dia tidak menyangka manusia dan dewa bekerja sama mengubah pedang menjadi katana. Valkyrie di sisinya juga berkomentar itu melebihi ekspektasinya, senjata suci ilahi perkuat Susanoo. Lalu Susanoo berkata, saatnya membuat pedang ini sesuai dengan namanya. Narator mengatakan, dewa pedang mengambil sikap kuda-kuda untuk pertama kalinya dalam pertarungan mematikan ini, dan itu pun di luar dari hal yang biasa, itu adalah Seigan. Penonton dari umat manusia berpikir itu hanyalah kuda-kuda biasa. Namun penonton dari umat manusia yang pengguna pedang yang melihat itu terkejut. Mereka saling berbeda pendapat tentang kuda-kuda Susanoo. Intinya mereka saling menebak kuda-kuda tersebut dari yang mereka ketahui di masing-masing daerah mereka. Narator mengatakan, saat para pendekar pedang lainnya sedang meributkan gaya kuda-kuda itu, orang menyadari sesuatu yang tak biasa. Saat ini sedang terjadi adalah si anak iblis Okita Shoji. Kita bisa melihat wajah tercengang dari Okita tanpa menunda lagi para pejuang Bakumatsu yang ganas dan para master Sengoku menyadarinya. Sasaki berkomentar, pria itu luar biasa. Valkyrie di sisinya bertanya-tanya apa maksudnya, padahal dia terlihat berdiri biasa saja. Sasaki menjawab, puncak dari ilmu pedang bukan mereka yang menginginkan, seharusnya bisa melihatnya. Kuda-kuda itu adalah segalanya. Benar, itu di luar dari Seigan. Lalu Susanoo bertanya, kalau kau benar-benar Okita Shoji, kau pasti bisa melihatnya bukan? Kita bisa melihat sosok di belakangnya. Banyak pedang yang ia pegang. Seakan-akan tidak akan ada celah lagi untuk diserang. Bahkan jika dia menyerang, itu sangat sulit untuk menghindar. Julukannya adalah Shinra Yorozu. Seperti dewa yang bersemayam di semua ciptaannya, setiap teknik kuda-kuda ada di dalamnya. Susanoo berkata, tunjukkan semua yang kau punya, Okita Shoji. Kemudian, kita flashback. Kita melihat Poseidon sendirian di ruangannya, kemudian Hermes datang memberikan kabar dari Beelzebub bahwa Tuan Adamas berhasil selamat. Hermes bertanya apakah dia tidak masalah membiarkan dia hidup. Poseidon menjawab, jika sang adik mati maka kakaknya akan bersedih. Lalu di akhir chapter kita melihat Adamas bersama Hades bercanda, dan berakhir chapter kali ini. Oke teman-teman, kita melihat serangan pertama dari Okita Shoji. Namun meskipun pergerakan Okita sangat lincah, dia masih belum bisa menggores Susanoo sedikit pun. Tapi pada akhirnya Susanoo mengeluarkan pedang atau senjata sucinya. Akankah kali ini Okita dan terluka? Bagaimana Okita menghadapi senjata milik Susanoo tersebut? Dan sampai di sini dulu untuk review manga Record of Ragnarok chapter 87. Sampai ketemu lagi di review manga lainnya. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa.